Oke, untuk kimia kali ini kita akan membahas hubungan tentang kesetimbangan, yaitu tentang hubungan Kc dan Kp. Soalnya adalah tetapan kesetimbangan Kc untuk reaksi 2SO2 fase gas ditambah O2 fase gas akan menjadi 2SO3 fase gas pada suhu 900 Kelvin adalah 1,2 kali 10 pangkat 3. Ini untuk Kc-nya ya. Tentukan nilai Kp. Ya, ini adalah soal pertama. Kita selesaikan dulu soal pertama, baru kita lanjut ke nomor kedua. Oke, untuk soal pertama berarti diketahuinya Kc-nya sudah tahu 1,2. Di sini kita bisa tulis diketahui Kc untuk reaksi ini di atas itu adalah 1,2 kali 10 pangkat 3. Suhunya adalah 900 Kelvin. Nah, di sini yang ditanyanya reaksinya sudah ada. Nanti kita bisa mencari delta N. Apa tuh delta N? Delta N adalah jumlah koefisien kanan, karena di kanan adanya ini SO3 saja, 2SO3, koefisiennya adalah 2. Jumlah koefisien kanan dikurang dengan jumlah koefisien yang di kiri. Dan fasenya harus gas untuk Kp ya. Yang di kiri koefisiennya yang ini 1, yaitu 2. Karena ada lagi di sini O2 itu koefisiennya 1, kalau 1 kan nggak ditulis, jadi ditambah 1. Sama dengan 2 dikurang 3. Jadi 2 dikurang 2 tambah 1 kan 3. 2 dikurang 3 hasilnya adalah minus 1. Oke, sekarang yang ditanya nilai dari Kp, tetapan keseimbangan tekanan. Oke, untuk menjawabnya maka kita bisa menuliskan hubungannya Kp sama dengan Kc dikali dengan R T dipangkatkan dengan delta N. R itu apa? R itu sebenarnya adalah tetapan gas. Nilainya namanya tetapan selalu sama, 0,08205 liter atmosfer per mol Kelvin. Ini SI aja kita tulis ya, standar internasional. Maka kalau kita mau masukkan di sini nilai Kp-nya sama dengan Kc-nya udah ada 1,2 kali 10 pangkat 3. R-nya sudah ketetapan 0,08205 dikali dengan suhu. Ingat suhunya harus dalam Kelvin. Ini kebetulan sudah dalam Kelvin, tidak kita rubah. Nanti kalau dalam Celsius harus ditambah dulu dengan 273 agar menjadi Kelvin. Karena ini udah Kelvin jadi langsung kita tulis. Dipangkatkan dengan delta N. Delta N yang kita cari tadi jumlah koefisien reaksi yang di kanan. Koefisien itu angka yang di depan. Yang di kanan dikurang jumlah koefisien yang di kiri, yang ini. Ini kita udah hitung yang tadi, jadi pangkat min 1. Delta N-nya adalah min 1 ya. Oke, sekarang kita mau hitung ya. Ini biar memudahkan perhitungan, jadi seperti ini. Nolnya kita bisa coret sama ini, yang ini coret sama ini. Jadi sisa 82,05. Berapa Kp sama dengan 1,2 kali 3, 10 pangkat 3 itu 1,2 kali 1000, jadi 1200. Tinggal kita bagi. Kenapa dibagi? Karena 8,205 kali 9 pangkat min 1. Biar nggak minus, mending kita taruh di bawah aja. 8, gitu ya. Jadinya 205 kali 9. Seperti ini. Jadi pangkatnya pangkat 1. Awalnya min 1 kita pindahin ke bawah jadi pangkat 1 aja. Nggak ada minnya ya, karena udah kita pindah ke bawah. Jadi kalau kita hitung di sini hasilnya adalah ya 1200. Nanti bisa dihitung per angkanya, nanti kalau salah tinggal dibenarkan. Ini aku ngajarin konsep aja ya. Ini kalau nggak salah ini dikali ini 8205 dikali 9 73.845. Nah ini Kp nya sama dengan kalau udah dibagi 16,25 begitu. Kp nya nilainya adalah 16,25 ya. Oke, untuk soal yang kedua, konsentrasi kesetimbangan untuk reaksi N2O4 fase gas menjadi 2NO2 fase gas. Pada 298 Kelvin, konsentrasi N2O4-nya 0,13 mol per liter atau molar.
Dan NO2, ini NO2, O2 nya harusnya kecil ya, NO2 nya sama dengan 0,001 mol per liter atau molar. Tentukanlah nilai Kc dan Kp reaksi tersebut pada 298 Kelvin, 298 Kelvin. Oke, sekarang cara menghitungnya, karena Kc nya belum tahu, kita cari Kc dulu ya. Kc Kc sama dengan, jadi konsentrasi yang ada di kanan atau produk ini adalah kanan. Setelah tanda panah ini adalah kanan atau produk. Jadi kita tulis NO2 dipangkatkan dengan koefisien, ini adalah koefisiennya 2, kita pangkatkan 2, dibagi dengan seperti ini. Konsentrasi yang di kiri pangkatin koefisien, ini adalah fasenya gas dan gas, jadi ikut semua. Ini N2 O4, konsentrasinya dipangkatin 1. Cuma kalau ini kan 1 nggak ditulis, di sini juga nggak ditulis karena kan pangkat 1. Maka Kc nya tinggal kita masukin. Konsentrasi NO2 ini 0,001, kita masukin ya, angkanya 0,0 ya, 0 nya ada 3, 1 molar dipangkatin 2 dibagi dengan, ini konsentrasinya adalah dibagi dengan 0,13 ya, 0,13 seperti ini, sama dengan Kc nya ini adalah kalau dipangkatin, ini hasilnya ya, kalau kita hitung, kita bulatkan jadi 7,7. Kalau sudah kita hitung hasilnya adalah 7,7 kali 10 pangkat min 6. Ini adalah baru Kc. Sekarang gimana dengan Kp? Sekarang kita turunin dulu sebentar ke bawah. Oke, ini udah kita turunin. Sekarang kita bisa hitung Kp ya. Jadi Kp nya adalah keseimbangan dalam tekanan sama dengan Kc, sama rumusnya. Setelah dapat Kc udah kita hitung, maka Kp rumusnya sama kayak di atas ya, Kc dikali RT pangkat delta N. Pertama kita cari dulu delta N. Delta N adalah jumlah koefisien yang di kanan, setelah tanda panah ini kanan atau produk, koefisiennya adalah 2. Sekarang jumlah koefisien di kiri cuma 1, yang di sini aja. Jadi 2 dikurang 1 sama dengan delta N nya 1. Oke, berarti kita tinggal masukin Kc nya adalah 7,7 kali 10 pangkat min 6 ini. Udah dapat dari hitungan, dikali dengan R, sama R nya juga 0,08205. Tinggal kita kali suhu. Suhunya ini sudah dalam Kelvin, jadi tidak kita rubah ya, karena sudah betul. Ini dipangkatin delta N, kebetulan delta N nya 1, dipangkatin 1 kan nggak usah ditulis gitu. Ini nanti dalam kurung bisa kita kali duluan, baru dikali ke sini juga boleh ya. Oke, ini hasilnya setelah kita hitung adalah sebesar 188,3 kali 10 pangkat min 6 ya. Ini pangkatnya masih min 6. Lalu bisa kita buat jadi 1,88 gitu aja ya, maju ke depan, kali 10 pangkat min 4. Ini adalah Kp nya, ini adalah Kc nya, seperti itu. Jadi hubungan antara Kc sama Kp ini ya, jadi Kp sama dengan Kc dikali R dikali T pangkat delta N. Patu delta N adalah jumlah koefisien yang di kanan dikurang jumlah koefisien yang di kiri, begitu ya. Ini adalah pembahasan tentang kesetimbangan. Jadi hubungan reaksi Kc ya, hubungan antara Kc dengan Kp, begitu. Ini rumusnya sama ya. Oke, semoga bisa mengerti.